Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi cara memalingkan setan itu supaya kita jauh daripada Allah, diajak kita berbuat kemusyrikan. Adanya keyakinan selain daripada Allah, itu syirik. Awak sama-sama mengalih, galih samu, tapi di sebelah awak dagangnya laris, laku, kurang rami. Awak enggak, timbul rasa ini baca rum supaya rami galih awak. Pailah ke dukun, minta pelaris. Itu contohnya memalingkan setan, memalingkan iman kita, memalingkan keyakinan kita agar kita berbuat syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya setan menyesatkan kita, strategi setan untuk mengelincirkan iman kita adalah, kalau cara yang pertama tidak berhasil, kita berbuat syirik kepada Allah tidak berhasil, cara yang kedua lagi. Apa cara yang kedua? Diajaknya kita untuk berbuat dosa. Kalau keyakinan iman kita tetap kokoh kepada Allah tidak berhasil, cara yang kedua adalah bagaimana setan itu mengajak kita berbuat dosa. Apa itu dosa? Segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mana itu dosa? Banyak. Jadi apa saja perbuatan yang dilarang oleh Allah itu dosa. Setan memujuk kita berbuat dosa. Contoh, makan harta haram. Mengalih awak yang 1 kilo tidak sampai 1 kilo, mengicut. Yang 1 kilo 9 on, 1 gantang tidak sampai 1 gantang. Ya. Atau makan harta riba. Makan harta riba. Ya. Kemudian apa lagi? Yang paling mudahnya setan itu mengelincirkan iman awak apa itu? Setan paling mudah mengajak kita berbuat dosa itu apa? Kira-kira apa Pak? Apa? Beruto, satu. Bohong, itu murah mana? Yang kedua, yang paling banyak apa? Bagun jiang. Iya Bu, paling mudah nak. Bagun jiang kan paling mudah nak. Iya Bu, yang paling banyak gunjing di pundak. Papa tak gunjing nak, papa pakai chain orang saja. Itu paling murah. Paling mudah setan itu mengajak kita berbuat dosa. Bagunjing itu dilarang. Kata Rasulullah, sittatul asya' tuhbatul amal. Ada 6 perbuatan yang akan menghabiskan amal ibadah kita, akan merusak amal ibadah kita. Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalq, sibuk membicarakan aib orang lain. Habis amal kita. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, al-ghibah yazilu amalus soleh. Ghibah itu akan menghabiskan amal soleh kita. Pertanyaannya adalah, dari mana datang gunjing itu Bapak Ibu? Dari mana datang gunjing Pak? Bu, dari mana datang gunjing? Baca surah Al-Hujurat ayat 12. Bagus pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, amal ibadah itu dengan ghibah yang kita lakukan tidak ada artinya amal ibadah kita itu. Pokoknya tak sehari itu dong. Karena yang lama. Karena dalam surah Al-Furqan ayat 24 Allah firman, wa qadimna ila ma 'amilun min amal. Nanti di hari kiamat diperlihatkan seluruh amal ibadahnya.
amal solat kita, amal puasa kita. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, menurut para mufassir, ya apa amal ibadah yang menjadi debu berterbangan? Di antaranya itu, di samping ria, di samping ria beribadah dan memperguncingkan orang lain. Jadi orang bahagia, sia-sia amal ibadah kita kalau kita sibuk membicarakan aib orang lain. Datang gunjang itu dari mabuk. Baca surah Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhann, prasangka buruk. Prasangka buruk awal ada di sebelah rumah awak, baru diangkat jadi CPNS atau beli auto baru itu. Mulai kita prasangka buruk. Kemudian wala tajassasu, setelah kita prasangka buruk, cari kelemahannya. Tajassus namanya. Tidak mungkin baru jadi pegawai lata bali Fortuner, lata bali Pajero, contoh. Kemudian curiga lah, cari kelemahan. Oh, kalau nyapa lurah kok korupsi mungkin, langsung ponis korupsi. Sudah tahu mulai, wala yaktab ba'dukum ba'da, wala yaktab ba'dukum ba'da. Panggil kawan, bicarakan sebagian atas sebagian lain. Panggil kawan, ada kawan lewat di rumah awak, di muka awak, sekolah lu, ajak mota. Di situ datang dikunjung. Awalnya tadi pertama curiga dulu. Tidak curiga, cari kelemahannya, cari kesalahannya, baru timbul kucing. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Sudikah kamu memakan bangkai saudaramu sudah mati? Itulah ibarat orang-orang yang bergunjing. Banyak ayat-ayat dalil yang menjelaskan tentang gunjing atau ghibah itu. Karena itu mari kita berhenti bergunjing itu. Di samping memakan bangkai saudara kita yang sudah mati, al-ghibah yazilu amalus soleh. Ghibah menghabiskan amal soleh kita. Itu caranya setan ya. Cara setan memalingkan ya, merusak ya, strategi setan untuk menggelincirkan iman kita ya. Diajaknya kita berbuat dosa. Jadi, kalau tidak bisa dosa besar, minimal dosa kecil. Karena itu apa Ibu, mari kita berperang dengan setan itu ya. Setan itu luar biasa, secara kualitasnya luar biasa hebat. Berbagai macam strategi ia akan menggelincirkan iman kita. Di mana kelemahan kita, di situ masuk setan itu. Kalau ustaz orangnya, setannya lebih dari ustaz Pak. Ayo istiqomah. Kalau sama-sama tuh tangkui lah, lebih tinggi loh. Semakin tinggi kuat iman kita, semakin tinggi godaan kita. Itu setan. Karena itu waspada kita terhadap strategi setan itu. Gimana caranya? Ya, caranya agar setan-setan itu supaya tidak bersarang dalam diri kita, yaitu dengan zikrullah, dengan ibadah. Kalau lah mulai malih wa berzikir, lah mulai malih wa beribadah, bersarang setan tentu. Salah satu diantaranya Bapak Ibu, suatu ketika setan ingin menggoda orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai setan, kenapa engkau ganggu orang yang melaksanakan sholat berjamaah? Lalu setan menjawab, dengan sholat berjamaahnya manusia itu, badan saya menjadi demam yang bersangatan. Demam setan itu kalau awak sholat berjamaah. Makanya apa itu kalau dah mulai malih wa solat, ya, mulai malih wa solat, setan tu dah mulai bersarang dalam diri awak.
Apalagi jago subuh tu, membuka lincat mata tu. Barik Rasulnya tu, setan itu situ masuknya tu. Ya. Dengan solat berjamaahnya manusia badan sedemang. Nah, dalam riwayat lain itu diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat setan ingin mengganggu orang yang baca Al-Quran. Wahai setan, kenapa engkau ganggu orang yang baca Al-Quran? Lalu setan menjawab, dengan membaca Al-Qurannya manusia, badan saya terbakar seperti timah dibakar oleh api. Meleleh. Ketakutan setan itu ketika ayat-ayat Al-Quran kita bacakan. Masuk tu, Pak. Makanya setan tu Bapak Ibu paling takut juga ayat. Bapak Ibu mau tahu kita bersetan tak bersetan? Mau tahu Bu? Acaranya cuba baca Al-Quran. Kalau orang boleh malih baca Al-Quran tanda dua setan. 5 minit baca Al-Quran lah mengantuk buat. Lah barik matu. Tapi kalau menonton TV, sinetron, menyalang matu. Baca Al-Quran, tapi ngantuk. Setan buat. Makanya sebenarnya ruqyah itu apa? Ya, ruqyah itu sebenarnya awak boleh rancang ruqyah diri awak sendiri. Ruqyah diri awak sendiri. Baca ruqyah diri awak sendiri, banyak baca Al-Quran. Jadi kalau awaklah banyak membaca Al-Quran, Bapak Ibu, banyak kita melaksanakan ibadah solat, tambah solat-solat sunat, setan itu akan takut, itu kan lari. Tapi kalau baca Al-Quran mulai malih, setan itu bersarang dalam diri kita. Karena itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, nawiru fi buyutikum bis salah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah tanggamu dengan ibadah solat dan membaca Al-Quran. Yang dimaksud ibadah solat itu banyak solat sunat. Kalau di rumah banyak solat sunat dan membaca Al-Quran. Jadi caranya memerangi setan itu adalah dengan memperbanyak ibadah, selalu berzikir kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu ya, itu caranya memerangi setan. Kemudian menurut Ibnu Katsir maknanya ini bisa dikembangkan. Jadi yang musuh kita itu bukan hanya setan. Musuh kita itu bukan hanya setan, tetapi apa saja yang membuat kita lalai dan jauh dari Allah, lupa dari Allah, maka ingat itu adalah musuh kita. Jadi apa saja yang membuat kita jauh dari Allah, lupa kepada Allah, ingat itu musuh kita. Bisa saja yang menjadi musuh kita itu adalah harta. Kalau seandainya gara-gara harta ini kita lupa kepada Allah. Contoh, ibu diajak ada kawan, bu ke masjid lawak, teku ada wirid, ada pengajian. Lalu apa jawabannya? Ini ya bu sibuk mana gini, kerja bu sedang banyak. Itu gara-gara pekerja tu Pak. Karena tu tunggulah kalau ambo dak sibuk, dak banyak kerja, ambo ka datang kan ke masjid. Ayo dak sibuk alai, telah pensiun awak, dak banyak kerja. Diajak ada kawan balik. Bu, kece ibu kalau dah pensiun, kalau dak banyak kerja, ibu ka datang ke masjid. Nah, masjid alai. Apa lagi? Jawaban kedua. Halo Bu, cucu ni. Di cucu ambo sedang lesik bana, sedang lasak bana ini. Lalu ambo nak ke masjid, tapi cucu mu menangis ya. Tunggulah kalau kadang cucu ambo ka datang ke masjid. Iyalah kadang cucu awak. Allah bisa yang mandiri. Diajak dia kawan balik, bu, kece ibu, kalau kadang cucu bu ka datang ke masjid. Dan ke masjid oleh. Apa lagi jawabannya? Apa lagi jawab ibu? Balai ke masjid, kaki lah sakit, lututlah sakit, pingganglah sakit. Lagi ke masjid, 3 kali berhenti baru tiba ke masjid. Benar Allah katakan ini. Jadi jangan gara-gara harta, jangan karena anak-anak melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jadi apa-apa itu yang kedua. Warabitu, waspada kita.
Terhadap apa? Terhadap ya musuh kita. Siapa musuh kita? Setan. Kemudian tidak hanya setan, tapi apa saja yang membuat kita lupa jauh daripada Allah, maka ingat itu bisa menjadi musuh kita. Kemudian terakhir, kunci agar kita beruntung hidup kita dunia dan akhirat adalah wattaqullah, ditutup dengan kata-kata takwa. Ya. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik perbekalan itu adalah takwa. Apa itu takwa? Secara definisi sederhana, singkat, arti takwa itu hati-hati. Hati-hati kita terhadap perintah dan larangan. Maksudnya perintah Allah mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi sebaliknya yang namanya larangan Allah, berpikir-pikirlah kita agar jangan sampai terjerumus sedikit pun yang namanya larangan Allah. Di situ hati-hati kita dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, di ujung ayat Allah kunci dengan kata-kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi 3 kunci sukses, 3 modal yang harus kita miliki ya agar kita beruntung hidup kita. Pertama, sabar. Apa banyak sabar, miliki sifat sabar. Karena dalam menghadapi kehidupan ini pasti kita akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Nah, kemudian yang kedua, warabitu, bersiap siagalah, waspadalah terhadap musuh kita. Musuh kita adalah setan, dan segala apa saja yang membuat kita jauh daripada Allah, maka ingat itu adalah musuh kita. Kemudian ditutup dengan kata-kata takwa, hati-hati kita terhadap perintah dan larangan. Demikian saja, karena berhubung waktu Isya sudah masuk. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.